Halo para pebisnis, saya dengan Hindranata Nikolai. Secara cepat saya ingin memperkenalkan bagaimana Anda menggunakan Platinum Copywriting di proyek penjualan Anda berikutnya. Saya kasih sebuah contoh sederhana seperti misalnya Anda punya sebuah produk seperti bolpen di tangan saya ini. Bagaimana cara Anda menjual bolpen dengan cara copywriting? Secara umum, bagi orang-orang yang pernah belajar atau mungkin kalau Anda pernah duduk di kelas-kelas copywriting mungkin dalam dunia NLP, Anda akan tahu bahwa Anda akan diarahkan bagaimana menjual ini entah dengan memotivasi secara towards, menyebutkan berbagai benefit, atau away, atau secara menggunakan fear sebagai unsur yang memotivasi dari para pembeli Anda. Dan secara umum, Anda mungkin akan menjualkan dengan taktik yang sangat-sangat umum seperti stok terbatas, atau Anda katakan hanya diskon hanya berlaku sampai tanggal sekian. Nah, cara-cara seperti itu sangat-sangat efektif, tetapi kalau sang pembeli atau target Anda sudah memahami ada apa di balik produk ini dan kenapa saya harus tertarik dengan diskon yang terbatas tersebut. Nah, dalam Platinum Copywriting saya perkenalkan dalam 3 step yang sangat-sangat simple. Yang pertama adalah memahami perasaan dari target Anda. Apa yang dirasakan mereka dengan sebuah bolpen? Dan bagaimana cara saya untuk bisa memahami perasaan seseorang mengenai bolpen. Nah, dalam langkah pertama ini yang kita lakukan adalah mengevaluasi berbagai hal sehubungan dengan target market Anda yang akan menggunakan bolpen ini. Kita ambil contoh misalnya saja, Anda ingin menargetkan bolpen ini kepada mungkin adalah ibu rumah tangga, let's say, atau para pebisnis atau para mahasiswa. Nah, ketiga market ini sendiri sudah menggunakan bolpen dengan cara yang berbeda-beda. Contoh yang paling sederhana adalah kalau target market Anda adalah ibu rumah tangga, seberapa sering dia menggunakan ini? Mungkin pada saat dia ke pasar, mungkin pada saat dia sedang mungkin mengoreksi pekerjaan atau PR anak-anaknya, dan lain-lain. Dan apa sih masalah yang dia temui? Apa saja sakit kepala yang dia temui sehubungan dengan bolpen ini? Mungkin sering hilang, atau mungkin karena sudah tidak lama dipakai, macet, atau mungkin tidak sengaja diletakkan dalam mobil, terus terkena sorotan sinar matahari dan tintanya macet, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan memahami ini berguna untuk apa? Nah, Anda akan punya variasi yang sangat banyak untuk Anda tembakkan dalam produk-produk ataupun promo-promo Anda, entah melalui WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu adalah tahap pertama. Memahami dulu apa sih perasaan dan motivasi mereka dengan sebuah bolpen. Apa yang mereka inginkan dari sebuah bolpen? Apa yang mereka takuti? Apa yang masalah mereka utama dari bolpen ini? Nah, tahap kedua, kalau Anda sudah memperoleh yang tadi telah Anda analisa di tahap yang pertama, Anda mungkin akan menemukan bahwa ibu rumah tangga itu punya satu masalah. Kadang-kadang bolpen yang sudah tidak lama dipakai, mereka ingin menggunakannya dan ternyata bolpen tersebut macet dan akhirnya mereka harus memberi lagi ke supermarket terdekat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya bolpen Anda tersebut punya keistimewaan tinta yang bisa tetap menulis dengan lancar walaupun sudah lama tidak dipakai, misalnya saja, atau mungkin tinta tersebut tahan cuaca ekstrim, dijemur, ditaruh dalam lemari, dalam kulkas, tetap bisa menulis dengan lancar. Nah, keistimewaan inilah yang akan Anda perkenalkan di kopi Anda. Bagaimana kalau daripada Anda cuma tulis bahwa stok terbatas dan lain-lain, atau bolpen dengan kelancaran menulis yang awet dan lain-lain, dan Anda langsung menghunjam ke sakit kepala mereka, misalnya dengan kalimat seperti bolpen yang tetap lancar menulis walaupun disimpan tanpa digunakan selama 1 bulan, misalnya saja. Dan kalau bilang, itu kepanjangan, dari kopinya kepanjangan, untuk headline kita bisa potong. Oke, bolpen yang tahan cuaca, let's say cuaca ekstrim, bolpen yang tahan tetap bisa menulis dengan lancar walaupun dijemur, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kalau Anda tahu kalangan tertentu di sana para pebisnis, kita tahu mereka mungkin sekarang ini tidak sesering dulu menggunakan bolpen. Sekarang lebih banyak orang akan menggunakan tablet ataupun mungkin iPhone atau smartphone Samsung dan sejenisnya. Mungkin bolpen jarang digunakan kecuali mungkin untuk sign agreement. Anda juga tahu mungkin mereka punya problem yang sama. Mereka taruh bolpennya di kantong, di kantor, dan lain-lain, jarang digunakan, dan begitu mereka hendak menggunakannya untuk menandatangani dokumen penting, ternyata juga macet. Dan Anda juga bisa mengatakan hal yang sama. Bolpen yang tetap bisa diandalkan walaupun sudah lama tidak dipakai. Dan Anda mungkin akan membuat semacam copy atau cerita, storytelling. Nah, ini ditemukan di bagian kedua. Bagaimana Anda membuat sebuah story yang akan menangkap perhatian mereka karena berhubungan dengan kisah hidup mereka. Anda bisa saja membuat sebuah story dengan headline seperti ini: 3 hal yang sangat mengganggu para pebisnis mengenai bolpennya. Nah,
4 alasan, 5 alasan kenapa bolpen macet saat hendak dipakai. Dan mungkin Anda tambahkan sub headlines. Nomor 3 yang paling sering Anda alami, dan saya mau Anda bayangkan kalau seseorang melihat artikel seperti itu ataupun headline seperti itu, dia ingin klik. Mungkin benar, selama ini problem saya menggunakan bolpen adalah sekian. Nah, ini adalah bagian kedua. Jadi setelah Anda memahami berbagai benefit yang mereka cari, berbagai keuntungan termasuk berbagai sakit kepala mereka sehubungan dengan bolpen, Anda akan merumuskan ini di bagian kedua, yaitu bagaimana Anda membahasakan ini ke dalam bentuk headlines, sub-headlines, cerita, testimoni, dan lain-lain. Nah, di bagian ketiga, baru setelah itu Anda akan terus ke dalam call to action. Klik di sini untuk informasi yang lebih lanjut, beli sekarang juga, dan sebagainya. Jadi ada 3 step sederhana tersebut. 1 adalah bagaimana Anda memahami motivasi atau perasaan mereka. 2 adalah bagaimana Anda menuliskan dan membahasakannya ke dalam berbagai produk WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Entah bentuknya mungkin dengan sebuah bantuan visual. Nah, bagian yang ketiga adalah bagaimana Anda call to action. Bagaimana action, apa yang Anda instruksikan kepada mereka untuk dilakukan. Entah mungkin informasi lebih lanjut, hubungi kami, ataupun bahkan mungkin klik beli sekarang, dan lain-lain. Demikianlah contoh sederhana dari bagaimana Anda menggunakan sebuah kopi. Dengan Hindranata Nikolai, saya ketemu dengan Anda di kelas Platinum Copywriting.